Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,27% ke angka 6.996. Selain video ini, kami juga mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang terkena sentimen negatif karena terkena gugatan PKPU dan hari ini turun lumayan dalam. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan menjual saham treasury-nya. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham LSIP. Saham LSIP hari ini ditutup bertahan di harga 1025. Bisa kita lihat di grafik saat pergerakan LSIP trennya masih sideways, tapi masih berada di bawah garis EMA 50-150. Jadi memang dari bulan Agustus sampai sekarang LSIP masih bergerak di range harga support saat ini di harga 1015 dan resisten EMA 150 saat ini di harga 1045. Dan memang sempat jika kita lihat LSIP dalam satu bulan terakhir ini naik mendekati harga 1065, tapi tetap saja walaupun harga berada di atas garis EMA 150, tapi candle belum mengkonfirmasi bahwa resisten EMA 50-150 terlewati. Sehingga setiap kali naik di atas kedua garis EMA karena belum terkonfirmasi break, LSIP kembali melemah dan turun di bawah garis EMA 50-150. Hari ini juga sempat naik melewati garis EMA 50 di harga 1035, tapi tetap pada saat penutupan kembali ke harga 1025. Jadi jika kita perhatikan untuk tren jangka menengah sebenarnya LSIP juga masih belum oke. Dan hari ini keluar pemberitaan bahwa LSIP bakal jual 2,9 juta saham treasury atau saham hasil buyback di Bursa Efek Indonesia. Tapi dari data broker summary bisa kita lihat pada pedagang hari ini masih terlihat ada sedikit akumulasi, tapi asing masih terus distribusi saham LSIP ini. Jadi untuk LSIP secara pergerakan menurut saya saat ini masih belum begitu oke, belum terlihat ada akumulasi besar dan cara pergerakan pun saat ini masih sideways. Jadi LSIP saya lihat masih ada potensi untuk bergerak di range harga 1010 sampai harga 1050 minggu ini. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry sama LSIP karena saat ini masih bergerak sideways, coba tunggu kembali di sekitar 1000 sampai 1015 untuk coba entry-nya. Jadi jangan paksakan untuk coba entry di sekitar resisten apabila memang belum terkonfirmasi break. Dan pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman sudah berhasil dapat di daerah support. Apabila ternyata setelah berhasil rebound, LSIP masih kesulitan untuk naik melewati garis EMA 150. Untuk AALI bisa kita lihat cara pergerakan hampir mirip dengan LSIP. Saat ini AALI juga masih belum berhasil naik di atas garis EMA 50. Beberapa kali mencoba untuk menembus garis EMA 50. AALI juga bisa kita lihat masih belum berhasil break dan garis EMA 50 saat ini berada di sekitar 7.700. Sedangkan untuk support saat ini jika kita lihat ada di sekitar 7.550. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan untuk AALI tidak terlihat ada akumulasi maupun distribusi, tapi untuk asing jika kita lihat asing 2 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi saham ini. Jadi beda dengan LSIP, asing terlihat masih distribusi, untuk AALI asing masih terus masuk akumulasi. Jadi untuk trading plan-nya menurut saya tetap sama. Karena saat ini masih sideways dan berada di bawah garis EMA 50, paling aman apabila mau entry coba tunggu kembali di sekitar 7.550 sampai 7.600 untuk entry-nya. Dan pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal break 7.700 sampai harga 7.750. Jadi range untuk take profit di sekitar target harga ini. Apabila AALI berhasil rebound tapi masih kesulitan untuk break, maka cara pergerakan masih akan sideways dan masih ada potensi untuk melemah kembali. Dan selanjutnya jika kita lihat TBLA beda dengan teman-temannya, saat ini TBLA masih berada di atas garis EMA 50-150. Jadi secara pergerakan saham TBLA masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah saat ini. Walaupun jika kita perhatikan satu bulan terakhir pun mulai sideways karena untuk saat ini masih kesulitan untuk naik di atas 850. Dan jika kita perhatikan untuk saat ini juga terlihat saham TBLA masih belum berhasil naik di atas harga 800. Dan untuk support EMA 50 bisa kita lihat saat ini di sekitar 765. Untuk TBLA jika kita perhatikan di sini kenaikan 1% lebih ini bisa kita lihat ada akumulasi dan asing jika kita perhatikan 3 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham TBLA. Jadi untuk TBLA
saat ini juga masih layak untuk di hold apabila teman-teman sudah punya saham ini. Tapi apabila teman-teman saat ini belum sempat entry dan baru mau coba pantau saham TBLA, untuk entry mau saya coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 sampai harga 770 untuk entry di sekitar support ini. Karena saat ini dekat dengan resisten, apabila terlihat satu minggu ini masih gagal break harga 800, TBLA saya lihat masih ada potensi untuk melemah menuju garis EMA 50. Selanjutnya saham SIM, jika kita perhatikan sama juga pergerakannya dengan LSCP dan AALI. Cara pergerakan masih sideways terus dan masih berada di bawah kedua garis EMA. Untuk saham SIM, resisten terdekat di harga 400, di atasnya baru resisten EMA 50 di harga 404 dan garis EMA 150 di harga 408. Sedangkan support saat ini bisa kita lihat di harga 390. Dan setiap kali mengetes support 390, SIM berhasil bertanda rebound, tapi mencoba untuk naik di atas kedua garis EMA masih gagal break, dan harga 400 pun sebenarnya belum terkonfirmasi break. Jadi saat ini untuk saham SIM ada 3 resisten yang lumayan kuat yang bisa menahan kenaikan dari saham SIM. Dan jika kita perhatikan di sini, kenaikan 1% lebih hari ini terlihat ada akumulasi. Dan asing terlihat hari ini juga melakukan sedikit akumulasi. Tapi secara keseluruhan jika kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini, asing masih distribusi saham SIM. Jadi untuk SIM sama, karena sideways juga, trading plan-nya juga paling aman menurut saya adalah coba tunggu kembali di sekitar 390 untuk entry-nya. Apalagi walaupun hari ini naik 1% lebih, ini belum berhasil break harga 400 dan candle hari ini pun menurut saya masih kurang oke. Karena ada shadow ke atas yang lumayan panjang dan ternyata atau dipaksa turun kembali di bawah 400. Jadi secara pergerakan saya lihat SIM masih berpotensi untuk sideways dengan range harga itu di sekitar 390 sampai sekitar 410. Jadi paling aman saat ini coba tunggu kembali di sekitar support untuk entry-nya. Ya, untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, "Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya?" Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.